lam, lalu ada yakun, lam yaku ya. Nah, itu yakunya itu fi'il mudhari, maka berubah dia menjadi fi'il madhi, menjadi madhi ya. Tapi syaratnya kalau lam masuk ke fi'il mudhari. Berarti arti dari ayat ini, Ibrahim tidak termasuk orang-orang musyrik itu ya, karena lam masuk ke fi'il mudhari maka berubah dia menjadi fi'il apa? Madhi. Artinya di awal kehidupannya ya, di awal kehidupannya Ibrahim tidak pernah berbuat kesyirikan. Kan ada ya, bisa jadi mungkin orang berbuat syirik dulu baru diberi petunjuk. Seperti para sahabat itu kan mantan-mantan penyembah berhala, para sahabat. Nah, Ibrahim tidak. Berarti lam di sini menunjukkan dari sejak lahir, dari sejak awal Nabi Ibrahim tidak pernah berbuat kesyirikan. Karena ini sangkan orang-orang Yahudi, orang Nasrani, orang-orang musyrikin Abu Jahal seolah-olah Nabi Ibrahim juga begitu. Dalam taqarrub kepada Allah dia bertaqarrub dengan memakai tawasul kepada berhala-berhala, kepada bintang, bulan, matahari dan semisalnya. Maka dibantah di sini walam yakum minal musyrikin, ai annahu lam yakun fi awali hayatihi lam yakun musyrikan. Di awal kehidupannya, sejak lahir terpelihara dari kesyirikan, itu maknanya ya. Nah, itulah 4 sifat yang Allah sebutkan ke dalam atau kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, maka dengan sifat-sifat inilah berarti Ibrahim termasuk diantara orang yang mewujudkan, yang menyempurnakan tauhidnya. Jelas ya? Itu kaitan ayat dengan bab. Nanti akan kita baca juga apa yang dijelaskan oleh Syekh Fauzan hafizahullah taala. Kita baca kata Syekh Fauzan, munasa taib wa qala walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun, surah Al-Mu'minun. Wa qala, dan Allah taala berfirman, walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun. Ini ayat kedua. Dan orang yang tidak berbuat syirik kepada Rabb mereka. Walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun. Ini Allah sebutkan ya. Surah Al-Mu'minun ini lengkapnya ayat berkaitan dengan sifat-sifat orang-orang yang beriman. Di antara sifat mereka tidak berbuat kesyirikan. Ini kaitannya nanti dengan bab kita adalah orang yang menyempurnakan tauhid, orang yang tidak berbuat kesyirikan. Maka tadi para ulama dan juga Syekh Fauzan akan menjelaskan bentuk mewujudkan tauhid dengan cara yakni tidak berbuat syirik besar atau kecil, menjauhi bid'ah dan semua maksiat-maksiat kepada Allah. Kita baca munasabatul bab, kaitan bab ini li kitabit tauhid, terhadap kitab tauhid. Apa kaitan bab dengan kitab tauhid? Kenapa dibawakan bab ini? Innal musannifa rahimahullah taala, bahwasanya penulis, siapa penulis yang dimaksud di sini? Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab. Lamma dzakara tauhid wa fadlahu, manakala beliau menyebutkan tentang tauhid, pentingnya tauhid, kewajiban tauhid di awal-awal bab, wa fadlahu, dan juga beliau menyebutkan keutamaan tauhid, ya kan, di bab sebelumnya. Nasaba, sangat tepat atau cocok atau munasib. Ya, nasaba itu munasib. Munasib kayaknya bahasa Indonesia aja, bukan? Wah, enggak munasib ini, jadi enggak cocok ya, enggak munasib. Wah, ini munasib banget, cocok banget gitu. Cucok ya, cucok. Jadi nasabah artinya sangat tepat sekali. An yadhkura, untuk menyebutkan bayanat tahqiqihi, penjelasan kesempurnaan tauhid ya. Penjelasan kesempurnaan tauhid di bab ini, li'annahu, karena bahwasanya la yahsulu, tidak akan tercapai, tidak akan terjadi, boleh, tidak akan terhasilkan, boleh, la yahsulu itu kamalu fadlihi, kesempurnaan keutamaan tauhid, illa bi kamali tahqiqihi, kecuali dengan kesempurnaan menyempurnakannya.
kesempurnaan mewujudkannya, kesempurnaan perealisasiannya. Taib. Lalu Syekh menjelaskan haqqaqat tauhid, kan bab man haqqaqat tauhid. Apa itu haqqaqat tauhid? Orang yang menyempurnakan tauhid, yakni khalasahu wa saffahu, yakni orang yang membersihkan dan safahu memurnikan. Khalasahu membersihkan dan memurnikan. Ya. Tauhid, perhatikan. Hu di sini membersihkan apa? Membersihkan domir hu kepada tauhid. Kata ganti hu di sini khalasahu ay khalasat tauhid. Jadi para jamaah kalau ingin tahu ini domir baliknya kemana, coba domir kata ganti itu diganti dengan yang digantinya itu. Seperti khalasahu khalasat tauhid. yakni memurnikan tauhid, wasaffat tauhid, dan membersihkan dan memurnikan ya, min syawaib, dari kotoran-kotoran asyirki, kesyirikan. Syirik di sini besar apa kecil? Dua-duanya. Ya. Dua-duanya kan? Syawaib syirki. Baik. Dari mana tahu dua-duanya? Dari mana tahu dua-duanya? Dalam bahasa Arab, kalau isim yang diidofahkan, maka itu menjadi makna menunjukkan keumuman. Seperti bismillah, bismillah, kata isim dengan Allah digabungkan. Berarti maknanya ismullah di situ bukan nama Allah yang itu saja, tapi seluruh menjadi umum. Jadi dalam lafaz bismillah itu jemaah kita menyebut nama seluruh nama Allah, itu terjemahannya. Ya. Jadi kita menyebut juga di situ Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Karim, Al-Aziz. Karena apa? Karena mufrad mudhaf. Jadi digabungkan sehingga berfaedah menyeluruh. Samanya di sini disebutkan syawaib syirk, berarti asyirk di sini umum, maksudnya besar dan kecil. Terus wal bid'ah wal ma'asi. Ya, membersihkan tauhid dari kesyirikan besar dan kecil, kebid'ahan dan maksiat-maksiat. Ya, dan maksiat-maksiat. Nah, kemudian bighairi hisabin, katanya masuk surga tanpa hisab, ai la muhasabata alaihi, yani tidak dihisab, dia masuk surganya langsung. Terus ummatan. Ya, ini kosakata-kata dalam ayat ya. Ummatan. Apa ummatan tadi? Ai qudwatan wa imaman mualliman lil khair. Artinya Nabi Ibrahim itu qudwah, teladan, imaman, seorang imam, ya, mualliman lil khair, pengajar, ya, muallim, yakni yang mengajari kepada kebaikan, kepada tauhid, kepada hidayah, itu maknanya mualliman lil khair. Qanitan, al-qunut maknanya dawamut ta'ah. Al-qunut maknanya dawamut ta'ah, artinya apa? Yang senantiasa dalam ketaatan, istiqomah. Ya, istiqomah. Kunut ini maknanya banyak. Selain dawamut ta'ah juga kunut bermakna al-qiyam. Maknanya berdiri. Makanya ketika Nabi ditanya, ya Rasulullah, ayu salati afdal, salat yang bagaimana yang afdal? Kata Nabi, tulul kunut. Salat yang afdal itu yang panjang kunutnya. Apa kunut di situ? Yang panjang berdirinya. Jadi antum kalau salat, kalau di rumah tahajud, ya, perpanjang berdiri jemaah. Jangan perpanjang duduknya, perpanjang sujudnya. Betul, sujud doa afdal, namun sujud kepentingan siapa? Kepentingan kita. Yang afdal bukan panjang sujudnya. Sujud itu kepentingan kita kepada Allah, kita mohon doa, boleh. Tapi yang afdal orang yang lama berdirinya. Banyak loh di kita berdirinya bentar atau kuliah, tapi sujudnya segala diminta. Sujudnya ya rezeki, ya kesehatan, ya cari jodoh. Apalagi jomblo akut nih, sudah bertahun-tahun tidak kawin-kawin, minta disujud sampai nangis-nangis disujud.
berdirinya ala kulhu dah kuliah kulhu ina atau kalau ada cari ayat yang disabat juga ayatnya kayaknya. Lama jemaah, lama kita bermunajat dengan Allah dalam berdiri itu membaca Al-Fatihah. Makanya Rasul subhanallah, Rasul itu senang lama kalau sholat berdirinya maksudnya lama berdiri baca ayat. Makanya ini kesempatan bagi kita kalau sedang sholat malam atau sedang sholat sunnah, kesempatan untuk memurajaah hafalan. Makanya mungkin kita cara untuk semangat menghafal Quran ya, coba kita gunakan dalam sholat kita dan kita akan selalu rindu untuk sholat. Karena apa? Karena kita misalnya qobliyah sholat hafalkan surat tertentu, terus murojaah lagi ba'diyahnya sholat malamnya, sehingga kita semangat sholat sunnah karena sebab kita semangat sedang menghafal Al-Quran. Murojaah kesempatan ya. Jadi kunut artinya, makanya doa, ada doa apa namanya? Doa kunut, yakni doa yang dilakukan saat apa? Saat berdiri dalam sholat. Sementara berdiri dalam sholat berapa tempat? Berdiri dalam sholat? 2. Pertama qabla ruku', dan yang kedua ba'da ruku'. Dan kunut boleh qabla ruku' dan boleh ba'da ar-ruku'. Jadi kunut itu tidak masalah ya kawan, sebelum ruku'. Ini setelah membaca surah kulhu misalnya kunut, atau setelah bangkit dari ruku' boleh, sebelum sujud itu juga kunut. Intinya berdoa tatkala berdiri di dalam sholat. Ini luar biasa. Jadi tempat doa dalam sholat itu ada 3 tempat. 1 kunut, yang kedua sujud, yang ketiga qablas salam, yakni dubur sholat, di ujung sholat. 3 tempat itu ya. Kemudian mana tadi? Hanifan. Al-hanif, makna hanif sebenarnya ikhwan, makna hanif itu artinya bukan lurus, tapi diterjemahkan lurus. Padahal aslinya itu hanif itu justru bengkok, menyimpang ya. Namun maksudnya menyimpang dari keburukan. Itu makna dari hanif. Menyimpang dari keburukan berarti dianggap apa? Diterjemahkan supaya gampang. Lawannya yaitu lurus. Jelas ya? Maka hanif di sini artinya apa? Al-muqbil 'ala Allah, al-mu'rid an kulli ma siwahu. Jadi hanif itu al-muqbil, menghadapkan wajah kepada Allah, yakni menghadap kepada Allah dan berpaling dari selain Allah. Nah, jadi arti al-hanif artinya al-mail. Awalnya secara bahasa artinya miring, condong ya, berpaling. Namun berpaling, miring, condong dari keburukan kepada kebaikan, dari kesyirikan kepada tauhid, dari bid'ah kepada sunnah, dari maksiat kepada taat. Intinya al-muqbil 'ala Allah, al-mu'ridu an kulli ma siwahu. Walam yaku, tidak termasuk, asluha pada asalnya itu yakun. Ini ilmu bahasa Arab ya. Jadi asalnya itu yakun ya, walam yakun asalnya begitu. Namun hudifatin nun takhfifan, dibuang nunnya sebagai bentuk takhfifan, memudahkan dalam pengucapan. Sama bi ismillah. Jadi dalam istilah bahasa Arab itu jemaah banyak hal huruf yang dibuang dalam rangka takhfifan, tashilan, memudahkan, takhfifan, meringankan pengucapan ya. Sama halnya misalnya faqad sagat qulubukuma dalam ayat ya, sagat qulubukuma, hati kalian ya. Padahal di situ yang disinggung oleh Al-Quran adalah 2 hati saja, hati Aisyah dan Hafsah. Ya, harusnya qalbakuma, hati kalian berdua. Qalbakuma, harusnya begitu. Qalbakuma, hati kalian berdua. Namun untuk memudahkan pengucapan sehingga menjadi qulubukuma, bentuknya jamak. Padahal maksudnya kepada Aisyah dan Hafsah saja. Sama halnya dalam banyak hal di sini, seperti dibuang nun dalam rangka untuk memudahkan.
Dibuang hamzah, yang paling banyak pembuangan hamzah, seperti al-unas menjadi an-nas, al-akhyar menjadi al-khair. Asalnya al-akhyar. Jadi orang Arab itu kayaknya enggak mau ribet-ribet gitu. Maunya gampang-gampang saja. Ngomong misalnya bismillah susah banget, udah bismillah saja. Menjadilah bismillah. Hamzahnya dibuang. Ya, tadinya ada hamzah itu bismillah. Baik, jadi di sini pun asalnya lam yakun, namun lam yakun dekat sekali, lam yaku lebih enak. Baik. Minal musyrikin ay qad faraqal musyrikina, ya, dari termasuk yakni golongan orang musyrik, yakni telah berpisah dari orang-orang musyrik bil qalbi dengan hatinya, wal lisani wal badan dengan lisannya dengan badannya, wa ankar ma kanu alaihi dan mengingkari apa yang ada pada mereka. Jadi dari kemusyrikan, yakni dari orang-orang musyrik, maksudnya berpisah, ya, tidak bersatu, tidak bersama gitu. Yang tidak bersama bukan badan saja, tapi hati, jemaah. Hati, lisan dituntut kita untuk untuk mengingkari. Inilah akidah wala dan bara. Akidah bara, benci karena Allah kepada orang kafir dan orang-orang musyrik dan kekufuran serta kemusyrikan mereka. Maka orang yang mengucapkan selamat Natal misalnya, itu orang yang rusak akidah al-wala dan bara'nya. Dan itu akidah, bukan masalah fikih, akidah. Ya. Di dalam mazhab Hanafi, orang yang memberi hadiah kepada orang kafir di hari besar mereka karena sebab kita mengagungkannya, maka termasuk kekufuran kepada Allah. Memberi hadiah kepada orang kafir di hari raya mereka, disebutkan memberi hadiah sebutir telur, ya, artinya menunjukkan yang sangat rendah sekali nilainya, walaupun mungkin 1 biji permen. Oh ya, kamu Natal ya, ini tak kasih permen ya, ngasih permen karena sebab Natalan yang kita kasih juga orang kafir. Maka memberi hadiah orang kafir padahal halal saling memberi hadiah antar muslim kafir, tapi ketika perayaan agama maka menjadi kafir kepada Allah dalam mazhab Hanafi. Dan banyak ulama-ulama dahulu membahas ini. Dalam kitab fikih Syafi'iyah itu dibahas tentang babur riddah, ya. Ibnu Hajar al-Haytami membahas babur riddah, bab pemurtadan, yakni bab masalah orang-orang yang murtad. Salah satunya dibahas tentang masalah mengucapkan selamat Natal dan memberi hadiah pada saat acara-acara Natal. Malah sekarang subhanallah, bukan hanya mengucapkan jemaah, tapi ikut gabung masuk gereja, ya. Apalagi kalau di gereja dibagi nasi bungkus, sudah enggak kira nasi saja kok bisa begitu, ya. Alasannya apa katanya? Toleransi. Karena mereka nanti ketika kita Idul Fitri katanya dijaga katanya parkirannya oleh mereka. Yang nyuruh siapa lagi ya? Bentuk toleransi itu jemaah, pertama dalam urusan-urusan keduniaan kita harus saling tolong menolong bersama orang kafir. Allah Ta'ala mengatakan la yanhakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabaruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak melarang kalian berbuat adil, berbuat baik kepada orang kafir yang tidak memerangi, yang tidak mengusir. Allah tidak larang, silakan berbuat baik, menolong orang kafir. Namun dalam urusan agama, urusan ibadah berkaitan khusus ubudiyah mereka, gak boleh tolong menolong dengan alasan toleransi. Ya. Maka haram orang Islam yang kerja membangun gereja, haram orang Islam yang bantu-bantu untuk pembangunannya. Biar mereka bangun sendiri. Berbeda dengan pemerintah. Bahkan Umar bin Al-Khattab di zaman pemerintahan beliau, orang-orang Yahudi, orang Nasrani hidup di tengah-tengah mereka. Namun Umar memberi kesepakatan, silahkan kalian beribadah, namun tidak boleh kalian menampakkan hari-hari besar kalian kepada kami. Tegas Umar. Ini malah umat Islam ikut-ikutan. Umar memberikan persyaratan, kalian hidup boleh tengah-tengah kami kaum muslimin, namun jangan menampakkan. La tudhiruna bi'ayadikum, jangan kalian menampakkan hari-hari besar kalian kepada kami. Ini malah apa? Didukung. Baik. Dan di antara sebabnya jemaah, ya, kaum muslimin melakukan itu di antara sebab selain karena kejahilan juga faktor pekerjaan.
Karena banyak orang Islam yang bekerja kepada orang-orang kafir, perusahaan-perusahaan kafir, sehingga dituntut mereka untuk mengucapkan selamat kepada bosnya, juragannya. Ini juga problem. Makanya harus umat Islam itu menciptakan pekerjaan sendiri, menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Boleh bermuamalah dengan orang kafir, tapi tidak seperti posisi anak buah dan menjadi majikan, itu loh. Kita berbisnis dengan orang-orang kafir, namun jangan sampai kita menjadi budaknya, menjadi pembantunya, kalau bisa, ya. Atau kalaupun harus bekerja, ya jangan sampai kita merendahkan diri, menghinakan diri dengan mengucapkan tahniah. Tahniah itu lawan dari takziah. Tahniah itu ucapan selamat. Nah, selamat atas apa coba kita ucap selamat? Atas kekufuran yang mereka lakukan, menunjukkan ridhonya kita kepada kekufuran mereka. Na'udzubillah. Taib. Mana lagi ya kawan? Taib. Waladina hum. Jadi Syekh Fauzan hafizallah langsung membawakan dua ayat ini ya. Beliau langsung bawakan. Ini ayat yang keduanya. Waladina hum bi rabbihim la yusyrikun. Dan mereka orang-orang yang kepada Rabb mereka tidak berbuat syirik. Ay la ya'buduna ma'ahu ghairahu. Artinya tidak menyembah bersama Allah selain Allah. Jadi orang musyrik itu orang yang nyembah Allah namun dia sembah pula selain Allah. Maka setiap orang musyrik pasti kafir, tapi tidak setiap orang kafir disebut musyrik. Orang yang murni nyembah anak sapi kafir, karena tidak beriman, dia tidak mau rukuk sujud kepada Allah, kafir dia. Tapi kita tidak sebut dia itu orang musyrik, tidak. Karena dia tidak nyembah Allah sama sekali, dia hanya nyembah anak sapi misalnya. Jelas ya? Jadi orang kafir ini bukan musyrik. Orang musyrik orang yang nyembah Allah. Maka Abu Jahal, Abu Lahab dia orang musyrik karena dia nyembah Allah. Adapun orang-orang kafir di India yang nyembah sapi, yang nyembah macam-macam, dia bukan orang musyrik dia, tapi orang kafir. Maka manusia dalam menyembah atau tidak menyembah Allah itu terbagi tiga golongan. Yang pertama al-muwahhid, orang yang hanya nyembah Allah saja. Yang kedua al-musyrik, orang yang nyembah Allah dan selain Allah. Yang ketiga orang al-kafir, ini orang yang tidak nyembah Allah sama sekali. Taib, ateis. Maksudnya kalau mana? Hah? Ateis. Ya, yang kafir karena dia tidak nyembah Allah sama sekali. Ya, baik dia nyembah kepada selain Allah ataupun dia tidak nyembah juga kepada selain Allah misalnya. Itu kafir. Namun di antara kelompok kafir yang bagus itu adalah orang yang beragama walaupun agama batil, ya kawan. Syekh Utsaimin menjelaskan ya, di antara agama-agama yang rusak yang selain Islam itu tetap mereka yang baik itu adalah agama orang kafir yang beragama walaupun agama batil daripada yang enggak beragama sama sekali. Di antara kafir juga yang baik adalah Yahudi dan Nasrani. Di antara kafir yang baik juga adalah Yahudi dan Nasrani. Dan Yahudi dan Nasrani dikafirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka plus musyrik dan plus kafir. Mereka juga nyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka kaidahnya setiap musyrik pasti kafir, namun tidak setiap kafir harus musyrik. Terus jemaah, al-ma'na al-ijmali lil ayatil ula. Nah, satu-satu beliau jelaskan dari ayat ini. Makna global dari ayat yang pertama dulu. Annallah subhanahu wa ta'ala yasifu khalilahu Ibrahim alaihi assalamu bi arba'i sifatin. Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala yasifu mensifati. Masya Allah ya kawan, antum kalau sampai tamat ngaji kitab ini, insya Allah loh, perbendaharaan kata antum banyak. Ini perkata perlapan. Ini minimal antum annallaha. Anna itu minimal 2 kali ngaji sudah tahu. Apa anna? Hah? Apa anna? Sungguhnya gitu. Jadi insya Allah kalau kita biasakan ngaji, mengkaji kitab para ulama ini, lama-lama kita menjadi terbiasa menerjemahkan. Kita menjadi banyak kosakata yang kita pahami, ya, karena nanti akan terulang-ulang. Annallaha, bahwasanya Allah atau sesungguhnya Allah subhanahu maha suci wa ta'ala lagi maha tinggi. Yasifu, nah kayak yasifu mensifati, yasifu khalilahu kekasihnya Allah. Khalil itu tingkatan cinta yang paling tinggi,
yang kita tidak boleh menyatakannya kecuali kepada Rasul dan Nabi Ibrahim saja. Ya, Nabi Muhammad pun gak berani menyatakan Khalil kepada para sahabatnya. Kata Nabi, kalau boleh aku jadikan di antara hamba ini ada Khalil, yang aku jadikan Khalil adalah Abu Bakar. Namun gak boleh. Nah, jadi Khalil itu tingkat cinta yang paling tinggi, Khalil. Dan manusia yang memiliki gelar Khalil dua, yaitu Nabi Muhammad SAW dan Ibrahim. Maka Ibrahim digelar Khalil, yakni kekasih Allah yang tinggi dalam mendapatkan cinta, ya, yang paling sangat dicintai gitu. Makanya manusia yang paling mulia di muka bumi dua, satu Muhammad, dua Ibrahim. Di antara manusia yang paling mulia secara mutlak siapa? Yang paling dicintai Allah, satu, yaitu Muhammad SAW. Jelas ya? Mana? Ibrahim alaihi assalamu, atasnya keselamatan, assalam. Biar sifat dengan 4 sifat Allah sifati Ibrahim. As-sifatul ula. Kenapa tidak as-sifatul awal? Ini muannas karena as-sifatu ada tak marbutah, ini muannas, kata yang menunjukkan perempuan, maka al-ula. Nanti as-saninya as-saniyatu, as-salisnya as-salisatu, demikian. Kalau seandainya ini mudzakkar, ya, maka al-awwal. Al-awwal itu bukan satu tapi yang pertama, itu al-awwal. Kalau satunya wahid. Kalau al-awwal yang pertama. Baik. Annahu kana qudwatan fil khairi litakmilihi maqabis sabri wal yaqini. Bahwasanya Ibrahim kana itu tidak harus diterjemahkan ya. Karena artinya adalah dahulu gitu. Tapi tidak harus diterjemahkan. Kana qudwatan, seorang teladan, fil khair, dalam kebaikan, litakmilihi, karena kesempurnaan, maqamis sabri, kedudukan kesabaran beliau. Makanya kenapa nabi-nabi yang disebut ada istilah ulul azmi, rasul ulul azmi. Ulu itu yang memiliki, azm itu apa jemaah? Kan rasul ulul azmi, ada khilaf ulama mana saja rasul ulul azmi. Wallahu alam yang rajih 5 orang. Ya, Musa, Isa, Ibrahim, Muhammad. Satu lagi siapa? Musa, Isa, Ibrahim. Musa, Isa, Ibrahim, Muhammad. Satu lagi. Kok Adam? Adam tuh ada ulama yang mengatakan bukan rasul. Ulul azmi itu jangan nabi tok tapi harus rasul. Gelarnya karena rasul lebih afdal dari nabi. Setiap rasul pasti nabi, tapi tidak setiap nabi harus rasul. Nah, Adam sebagian ulama mengatakan dia bukan rasul Adami tapi nabi. Satu lagi siapa? Nuh alaihissalam. Oh, Nuh. Artinya jemaah, ulul azmi itu para nabi yang memiliki al-azm. Apa azam? Azam loh. Faidah azam tafatawakal. Faidah azam tafatawakal Allah. Apa azam? Azam. Tekad yang kuat. Nah, kenapa mereka digelari itu? Karena mereka teruji jemaah kesabarannya. Teruji betul-betul kesabarannya. Contohnya Nabi Nuh. 950 tahun loh dakwah, nggak dapat pengikut kecuali yang ikut di perahunya saja, hanya beberapa orang. Dalam riwayat cuma 12 orang. 950 tahun siang malam dengan berbagai cara, ya terang-terangan, ya sembunyi-sembunyi dakwahnya. Maka sampai akhirnya Nabi Nuh minta kepada Allah agar dibinasakan saja umatnya. Ya, akhirnya Allah mengkabulkannya. Jadi para nabi-nabi itu dulu punya istilahnya, senjata pamungkasnya itu doa binasa sudah. Nabi Muhammad subhanallah minta doa pamungkasnya itu, minta kepada Allah bukan di dunia tapi nanti di akhirat untuk memberi syafaat kepada umatnya. Nabi-nabi yang lain maka di akhirat sudah tidak punya. Di dunia sudah dihabisin jemaah. Jadi setiap nabi itu punya doa pamungkas. Kalau jurus pamungkas itu punya semua nabi. Nabi Muhammad diakhirkan kelak di akhirat untuk apa? Memberi syafaat kepada umatnya. Ya. Dan Nabi Muhammad SAW tidak pernah mendoakan binasa kepada umatnya. Beda dengan nabi-nabi yang lain. Nabi Nuh buktinya. Sehingga kata Allah, ya sudah Nuh, kamu naik ke perahu, disuruh dibuat perahu, naik kapal semua karena akan dibinasakan. Makanya umat-umat terdahulu jemaah
diazab oleh Allah di hadapan nabi-nabi mereka. Nabi Muhammad tidak. Kurang ajarnya Abu Jahal sampai nantang kepada Allah. Kurang ajarnya Abu Jahal, nantang dia kepada Allah. Allahumma in kana huwal haqqu min indik fa anzil alaina hijaratan minas sama. Ya Allah, nek benar Muhammad itu Rasul yang datang dari sisimu, ya Allah, coba buktikan, turunkan hujan batu nek kau benar ya Allah. Subhanallah. Tapi Allah tidak mengadab karena sebab apa? Karena sebab masih ada Muhammad di tengah-tengah umatnya. Ini kok pengajian kau ngaji Habib-Habib gitu ya? Enggak, ini sahih. Tidak berlebihan kita. Karena sebab Muhammad, bukan karena sebab cucu Nabi Muhammad. Cucu Nabi Muhammad tidak bermanfaat kalau tidak ada iman, tidak ada di atas sunnah berjamaah. Karena sebab ada Nabi Muhammad di situ. Ya, kita ini suka keliru. Cucu Nabi, apalagi cicit-cicit, apalagi yang entah generasi keberapa ratus gitu ya, seolah-olah derajatnya disamakan dengan Nabi Muhammad, seolah-olah memiliki karamah dan semisalnya, seperti punya mukjizat dan semisalnya. Padahal jemaah, betapa banyak dalil-dalil dari hadis-hadis Nabi yang Nabi tidak bisa menjamin loh kepada keluarganya sendiri. Jadi Nabi punya syafaat bahkan bagi umatnya walaupun bukan kerabat, tapi Nabi tegaskan hatta kepada Fatimah, ya Fatimah, la ugni anki minallahi syai'a. Wahai Fatimah, salini min mali. Wahai Fatimah, kamu minta harta apapun, minta aku beri. Minta kepadaku apa kata Nabi, aku beri. Tapi jangan mengandalkan aku karena aku tidak bisa bela engkau di hari kiamat di hadapan Allah. Nabi kepada Fatimah putri tercintanya, la ugni anki minallahi syai'a. Aku tidak bisa menolongmu, aku tidak berguna bagimu di akhirat. Bukankah Nabi punya syafaat? Nah, bukan hanya kepada Fatimah, kepada kita umatnya pun akan memberikan syafaat. Namun jangan sampai orang yang diberi syafaat Nabi tadi berbuat syirik, berbuat bid'ah yang akan menghalangi syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi karena keberkahan Nabi Muhammad, Allah tahan azab. Disitulah makna Nabi Muhammad rahmat bagi Abu Jahal, Nabi Muhammad rahmat bagi orang kafir. Disitulah tidak disegerakannya apa? Azab. Beda dengan nabi-nabi yang lain para jemaah. Ya. Namun walaupun demikian, gak boleh kita meremehkan nabi-nabi yang lain. Nabi tidak suka. Ya. Memang memiliki kedudukan yang berbeda-beda para nabi dan rasul. Namun jangan meremehkan, karena nabi-nabi itu sudah teruji bagaimana kesabaran dakwah mereka. Jadi 5 orang nabi rasul yang diberi gelar ulul azmi. Sebagaimana Nabi Ibrahim, litakmilihi maqamis sabri wal yaqin. Ya. Alladzina bihima tunalul imamatu fid din. Itu orang-orang yang dengan sebab keduanya dengan sabar dan yakin, tunalu mendapatkan atau didapatkan dengan sebab keduanya itu al-imamatu fid din. Apa imamah? Tadi disebutkan ya, kepemimpinan, keimaman gitu ya di dalam agama. Waj'alna lil muttaqina imaman. Jadi imam bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, as-sifatu tsaniyah, sifat yang kedua dari Ibrahim, annahu kana khashi'an muti'an mudawiman ala ibadatillahi ta'ala. Sifat kedua adalah bahwasanya Ibrahim itu orang yang khusyuk, khashi'an, muti'an yang taat, mudawim yang continue, istiqomah ala ibadatillah, di atas ibadah kepada Allah. Mana ibadah ini bertauhid kepada Allah. Maka wajar kalau di sini Allah memberikan sifat-sifat ini yang menunjukkan kesempurnaan dari tauhidnya Ibrahim. Maka oleh mu'alif dibawakan ayat ini sebagai dalil pertama terhadap bab orang yang menyempurnakan tauhid. Karena tidak ada yang lebih pantas untuk sempurna tauhidnya kecuali Nabi Ibrahim. Karena mereka, kenapa tidak Nabi Muhammad? Karena Ibrahim adalah bapak moyangnya para nabi dan rasul, ya. Dan supaya lebih luas cakupannya dalam pendalilan, gitu. Apalagi Ibrahim diaku oleh orang Yahudi,
diaku oleh orang-orang Nasrani, bahkan diaku pula oleh orang-orang musyrikin Arab yang mereka mengatakan kami pengikut Ibrahim. Sehingga Allah bantah di sini dengan ayat yang menunjukkan kemurnian akidah Nabi Ibrahim. Terus as-sifatur rabi'ah, sifat yang ketiga ya. Baik, as-sifatul tsalitsah annahu kana, bahwasanya Ibrahim kana mu'ridan 'anil syirki, berpaling dari kesyirikan, muqbilan 'ala Allah taala, berpaling dari kesyirikan berarti menghadap kepada Allah dengan tauhid, dengan beribadah. As-sifatur rabi'ah, sifat yang keempat, bu'duhu 'anil syirki wa mubarakatuhu lil musyrikin. Bu'duhu, jauhnya beliau Ibrahim 'anil syirki, dari kesyirikan, wa mubarakatuhu, dan apa mubarakah, meninggalkan lil musyrikin, orang-orang musyrik. Jadi dalam kita beragama berjamaah bukan sekedar kita tidak beribadah kepada selain Allah, bukan, tapi juga kita harus menanamkan rasa kebencian. Ya, makanya kalau mungkin ada orang tanya apakah Islam mengajarkan kebencian? Ya, Islam mengajarkan kebencian, benci kepada apa saja yang dibenci oleh Allah. Ya, itu. Islam mengajarkan kebencian, betul. Tapi kebencian apa? Kebencian apa saja yang dibenci oleh Allah, diantaranya adalah perbuatan kesyirikan. Wajib benci, kalau tidak benci bisa batal syahadatnya. Wajib membenci. Ya. Maka istilah akidah wala dan al-bara, cinta karena Allah, benci karena Allah. Nah, dan dalam wala bara itu berjamaah ada 3 golongan. Pertama, yang kita harus cinta mutlak, itu orang-orang ahli tauhid, orang-orang beriman, cintai secara mutlak. Yang kedua, kita benci secara total mutlak, itu orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Ya. Dan yang ketiga, dicintai dari satu sisi namun dibenci dari sisi yang lain. Ini harus ada 2 ini. Tidak boleh mutlak, tidak boleh mutlak benci, tidak boleh mutlak cinta. Siapa mereka ini? Orang Islam yang berbuat maksiat atau berbuat bid'ah. Nah, jadi ahli bid'ah itu adalah saudara kita tetap, orang Islam, maka disebut ahlul qiblah mereka. Maka jangan ragu kalau antum ditanya, apakah Yahudi, Nasrani, mana yang lebih afdal dengan ahli bid'ah? Apakah ahli bid'ah lebih baik atau Yahudi Nasrani lebih baik? Antum jangan ragu. Ini pertanyaan seolah-olah ingin menjelaskan bahayanya bid'ah begitu. Tapi secara status ahli bid'ah tetap lebih baik daripada Yahudi Nasrani, karena ahli bid'ah orang Islam, Yahudi Nasrani orang kafir. Maka kepada ahli bidah kita dari satu sisi cinta karena dia ada dasar, yaitu imannya kepada Allah, dan kita wajib membenci karena kebid'ahannya. Kelompok-kelompok yang sesat menyimpangi, kita berikan dua hal ini, cinta dan benci sekaligus. Taib. Kemudian munasabatul ayati al-ula lil bab. Sekarang apa kaitan ayat yang pertama terhadap bab tentang Nabi Ibrahim tadi? Annahu, bahwasanya Allah wasafa khalilahu, mensifati kekasihnya. Siapa yang dimaksud? Ibrahim. Bihadi, sifat dengan sifat-sifat ini yang 4 tadi. Al-tihiyal ghayah. Nah, perhatikan, yang mana sifat-sifat yang 4 ini dia adalah al-ghayah, puncak fit tahqiqit tauhid, puncak dalam mewujudkan, merealisasikan dan menyempurnakan tauhid. Ibrahim disifati dengan 4 sifat ini. Tidak berbuat syirik, itu yang paling penting. Ya, karena tidak disebut orang mentahqiq tauhid, mewujudkan tauhid, kalau dia jatuh kepada kesyirikan. Makanya ulama memberi definisi mewujudkan tauhid itu dengan membersihkan segala bentuk-bentuk kesyirikan, baik syirik besar, syirik kecil, bid'ah dan maksiat. Dan maksiat ya termasuk dosa-dosa besar. Terus, waqad umirna bil iktida'i bihi fi qaulih, dan sungguh Allah telah memerintahkan kita, atau kita telah diperintah, ya, bil iktida'i, untuk iktida. Apa iktida jemaah? Bil iktida, untuk meneladani, al qudwah, al iktida bihi,
kepada Ibrahim fi qaulihi ta'ala, dalam firman Allah Ta'ala, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahima. Perhatikan, fi Ibrahimin, kan harusnya begitu ya, Ibrahimin. Nah, jawabannya karena kata atau lafaz Ibrahim itu adalah isim yang masuk kepada kelompok mamnu' minas sarf, yang tidak boleh ditanwin. Karena apa alasannya? Karena dia nama yang bukan nama Arab. Kalau nama Arab ditanwin, seperti misalnya Nuhin. Ibrahim bukan nama Arab. Maka Nabi Ibrahim itu bukan nabi bangsa Arab, bukan. Nabi Ibrahim bukan nabi berbangsa Arab. Tapi yang menarik dari Ibrahim ini, ada nanti anaknya yang menjadi Arab seperti Ismail, ya, ada yang menjadi nanti Bani Israel, anak keturunan Israel, yang Israel ini Yakub. Ya, Ibrahim sendiri bukan orang Arab. Bahkan Nabi Arab itu hanya 4 orang saja, jemaah. Nabi Arab hanya 4 orang saja. Siapa yang pertama? Tentu Nabi kita Muhammad SAW. Yang kedua Nabi Ismail, karena Ismail turunan dari Nabi Muhammad turunan dari Nabi Ismail. Taib, Ibrahim kan bukan Arab. Kenapa Ismail jadi Arab? Nah, Ismail itu Arabnya Arab Musta'ribah namanya. Arab Musta'ribah itu adalah yang tadinya bukan Arab tapi menjadi Arab karena sebab hidup di lingkungan orang-orang Arab. Sejak kecil, sejak bayi, nikah sama orang Arab, hidup di lingkungan orang-orang Arab yang asli saat itu dari negeri Yaman. Maka menjadilah Ismail bangsa Arab. Yang ketiga Nabi siapa jemaah? Kaum Ad dan kaum Samud itu kaum Arab yang Allah telah punahkan karena sebab kekufuran mereka. Itulah yang dimaksud dengan Al-Arab Al-Baidah. Arab yang sudah punah, yaitu kaum Ad, kaum Samud. Berarti nabinya dari Arab, siapa mereka? Nah, itu yang dua. Nabi siapa? Taib, Nabi Saleh dan Nabi lah. Jemaah. Jadi kaum Ad Samud itu bangsa Arab yang telah Allah punahkan sudah. Berarti nabinya Arab, siapa dia? Saleh, tinggal satu Nabi. Taib, PR ya. Sebutkan 4 orang nabi bangsa Arab, sudah 3, tinggal 1. Pendengar yang di rumah, hadiahnya kitab insyaallah. Taib, mana tadi? Fi qoulihi ta'ala, qad kana lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wal ladina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama Ibrahim. Jadi ada suri tauladan yang baik di dalam Ibrahim. Taib jemaah, ini yang pertama, ayat pertama. Sekarang munasabatul ayati tsaniyah lil bab, kaitan ayat yang kedua dari bab. Allah Ta'ala wasafal mu'minin as-sabiqina ilal jannat, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mensifati orang-orang beriman. Jadi di surah Al-Mu'minun tadi ya kawan, di ayat yang ke-59 ya. Antum lihat ayat antara sebelumnya dan ayat setelahnya, ini ada kaitan. Allah menyebutkan dalam ayat ini sifat-sifat orang-orang yang beriman, orang-orang yang bersegera dalam kebaikan sehingga bersegera menuju surga Allah. Allah sifati mereka, sifat-sifatnya ini adalah dengan sifat-sifat ya yang sangat agung. Ya. A'dhamuha tsana'u 'alaihim, yang paling agung di antara pujian Allah kepada mereka itu adalah as-sana'u 'alaihim, pujian atas mereka, bi'annahum, bahwasanya mereka itu, perhatikan, bi rabbihim la yusyrikuna syai'a. Itu sifat yang paling dahsyat, tidak berbuat syirik dengan suatu pun kepada Allah. Ya, minasyirki la khafiyan wala jaliyan, baik syirik yang khafi, yang samar, ataupun syirik yang jali. Pembagian syirik pada jemaah, pembagian syirik itu ada syirik besar dan ada syirik kecil. Masing-masing syirik besar, syirik kecil pun terbagi lagi, ada syirik yang jali dan ada syirik yang khafi. Ya, ada syirik yang jali dan ada syirik yang khafi. Syirik yang jali
terbagi dua lagi. Ada syirik fil qaul dan ada syirik fil fi'l. Ulangi ya. Syirik terbagi dua, besar dan kecil. Masing-masing besar dan kecil terbagi dua lagi, yaitu syirik besar yang jali dan syirik kecil yang khafi. Syirik kecil yang jali dan syirik kecil yang khafi, masing-masing bagi dua. Nah sekarang yang jali itu yang jelas, yang zahir, yang nampak, juga ada dua. Al-jali fil qaul, jali dalam ucapan. Yang kedua al-jali dalam perbuatan. Berarti syirik khafi dalam hal apa ikhwan? Bukan perkataan, bukan perbuatan. Kalau khafi dalam hal apa? Hati. Contoh syirik kecil yang khafi dalam hati, contohnya riya. Contohnya riya, salat ingin dipuji orang, itu riya. Itu syirik kecil yang khafi, yang samar, tidak tahu. Makanya kita jangan sembarang nuduh orang berbuat riya. Ada orang sedekah ditampakkan, wah riya ini, belum tentu dia ikhlas. Kita tidak tahu urusan hati orang, jemaah. Beda kalau syirik itu dalam ucapan, kita tahu ente syirik ini. Ada orang sumpah demi Allah, demi Rasulullah, ente syirik. Ini ente melakukan kesyirikan. Kenapa? Karena sumpah, aku mendengar engkau sumpah dengan menyebut nama selain Allah. Man halafa bi ghairillahi faqad asyrak. Siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah maka dia syirik. Syirik kecil dalam perbuatan, jali tapi dalam perbuatan nampak jelas. Orang yang menempel jimat misalnya, ya, perbuatanmu syirik ini, nempel jimat ini apa ini? Jimat ini. Nah, tapi khafi enggak jelas, samar, enggak tahu kita. Tapi ya, maka Syekh mengatakan la khafiyan wala jaliyan. Uman kana kadzalik, maka siapa yang melakukan hal tersebut, ya, yakni tidak berbuat syirik besar dan kecil, jelas atau samar, enggak, faqad balagha min tahqiqit tauhid, ya, maka sungguh dia telah sampai kepada menyempurnakan atau derajat menyempurnakan tauhid. Telah sampai kepada derajat menyempurnakan tauhid. An-nihayati min tahqiqit tauhid. An-nihayati artinya yang mencapai kepada puncak. Ini nihayat itu sama dengan goyah, artinya mencapai puncak, ya. Min tahqiqit tauhidi an-nihayati. Antum ganti harakatnya menjadi nihayati. Nihayata salah. Min tahqiqit tauhidi an-nihayati. Lalu wa dakhalal jannata bila hisabin wala adzabin. Ya. Apa nihayah tadi? Puncak. Telah sampai kepada menyempurnakan tauhid pada puncaknya atau sampai puncaknya dan masuk surga bila hisabin wala adzabin. Masuk surga tanpa hisab, tanpa adzab. Baik. Ma yustafadu minal ayat. Apa yang kita bisa ambil faedah dari ayat para jemaah? Baik, kita baca dulu yang Syekh Fauzan. Nanti saya tambahkan dari faedah-faedah yang lain dari ayat ini. Tapi yang pertama dulu. Al-awwal fadilatu abina Ibrahim alaihi salatu wassalam. Keutamaan bapak kita. Yang dimaksud bapak kita ini karena penulis orang Arab. Jadi kalau orang Arab mengatakan kepada Ibrahim bapak, karena memang Arab adalah nenek moyangnya kepada Ibrahim. Adapun nenek moyang kita, berjemaah, kita mungkin tidak melalui Ibrahim tapi kita langsung melalui Adam. Sama, jadi kita pun turunan Nabi sama. Tapi kita yang jelas Nabi Adam. Ya. Tapi kalau ada orang Arab, maka orang Arab mengatakan bapaknya adalah Ibrahim. Karena apa? Mereka ada keturunan-keturunan dari kabilah-kabilah Arab yang sampai kepada Nabi Ismail alaihi assalam. Taib. Jadi yang mengatakan fadilatu abina Ibrahim alaihi salatu wassalam, yakni karena penulis ini orang Arab. Asanian yang kedua, al-iktida'u. Al-iktida' tadi apa artinya? Meneladani.
bihi Ibrahim fi hadhihi sifatil azimah, di dalam sifat-sifat yang agung ini. Apa sifat yang pertama tadi? Qudwah. Sifat yang kedua apa? Diringkas, jangan lengkapnya, diringkas saja. Sifat yang pertama adalah apa? Ummah, dan ummat artinya qudwah, teladan. Terus yang kedua, qanit, yang mudawim ala ta'ah, yang senantiasa melakukan ketaatan. Hanif, Hanif, yang berpaling dari kesyirikan, menghadap kepada tauhid. Lalu yang keempat, tidak pernah dari sejak kecil, sejak lahir berbuat syirik. Karena walam yaku tadi apa? Lam masuk ke fi'il mudhari. Maknanya yakni dari sejak awal. Jadi kembali bermakna madhi, sejak awalnya tidak pernah berbuat kesyirikan. Terus salisan bayanu sifatillati yatimmu biha tahqiqut tauhid. Penjelasan ya, dari dua ayat tadi kita bisa tahu penjelasan sifat-sifat yang bisa menyempurnakan dengan sifat biha, dengan sifat tersebut, tamma yatimmu, yang bisa menyempurnakan dengan sifat tersebut, tahqiqut tauhid, penyempurnaan tauhid. Yani tahqiqut tauhid bisa sempurna dengan menyempurnakan sifat-sifat tadi, seperti Nabi Ibrahim yang pada intinya tidak berbuat syirik pada jemaah ya. Rabi'an yang keempat, wujubul ibti'adi anis syirki. Wujubul ibti'adi anis syirki wal musyrikin wal bara'ati minal musyrikin. Wajib menjauhi dari kesyirikan dan orang-orang musyrik, dan berlepas diri dari kemusyrikan. Ini pas ini musim sekarang, musim Natal. Ya, orang Islam yang mengucapkan selamat Natal itu orang-orang yang rusak akidahnya, yang berbahaya, bisa jatuh kepada kesyirikan, kekufuran kalau dia ridho, senang dengan kekufuran yang dia ucapkan selamat kepadanya. Ya, ucapan selamat atas apa kan? Selamat atas meraih sukses apa kan, itu selamat, senang, gembira kita. Ini senang ucapan selamat atas apa? Gitu loh. Atas kekufuran yang mereka katakan Isa anaknya Allah, Isa putra Maryam, ya. Atas itu berarti kita senang, naudzubillah para jemaah. Maka bukan hal sepele. Bahkan termasuk nanti perayaan tahun barunya. Karena itu satu paket, Merry Christmas dan Happy New Year. Sepaket. Ya. Bahkan pernah suatu kali itu berbarengan ya, hampir mirip gitu. Perayaan-perayaannya. Ini hati-hati, berbahaya. Makanya nanti para ulama pun membahas haram hukumnya berjual beli semua fasilitas untuk perayaan orang-orang kufar. Termasuk di antara fasilitas adalah trompet. Maka diharamkan membeli trompet, menjual belikan trompet, diharamkan untuk menjual belikan juga apa biasanya petasannya. Ya. Bahkan termasuk tasyabuh dengan perayaan orang kafir ketika kita merayakan hari besar kita, namun caranya meniru cara mereka merayakan. Contohnya apa? Merayakan Idul Fitri dengan apa? Kembang api. Itu tasyabuh bil kufar, walaupun itu perayaan kita. Karena perayaan dalam Islam cara mengisinya dengan bergembira, bersenang-senang, makan-makan, minum-minum dengan keluarga, dengan kerabat, lalu diisi dengan syukur kepada Allah dengan melakukan ibadah. Jadi kita pun alhamdulillah hari besar itu kita dianjurkan bersenang-senang dengan keluarga, silakan piknik, rekreasi, tamasya, senang-senang, bawa keluarga, makan-makan, saling berkunjung, makan yang enak-enak, silakan, itu nikmat, syukur kita kepada Allah. Namun tidak dengan cara nyulut kembang api, apalagi dengan main musik. Kan ada dangdutan dalam rangka halal bil haram, dangdutan isinya jemaah dalam rangka merayakan hari Idul Fitri. Ya, baik. Terus yang ke wasful mu'minin bitahqiqit tauhid, ya. Wasful mu'minin bitahqiqit tauhid. Sifat orang yang beriman disebut beriman apabila dia apa jemaah? Menyempurnakan tauhid atau merealisasikan tauhid. Baik. Nah, kita tambahkan faedah berkaitan dengan ayat tadi.
Baik. Di antara tadi saya mengatakan apa jemaah tadi? Dengan Syekh Fauzan tadi mengatakan dengan dua itu tunalu tercapainya mana tadi? Tercapainya dengan sabar dan yakin lah jemaah. Tercapainya al-imamah fiddin. Ya. Tercapainya al-imamah fiddin. Oleh karena itu dalam surah Al-Furqan ayat yang ke-74 Allah berfirman, waj'alna lil muttaqina imaman. Di situ Allah tidak mengatakan waj'alna linnas. Tidak mengatakan dan jadikanlah kami menjadi imam bagi manusia, tidak, tapi bagi orang-orang yang bertakwa. Ya. Menjadi orang-orang yang bertakwa. Makanya orang yang menyebarkan tauhid ya akan terwujudkan ketakwaan dan menjadi imam bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, saya kira cukup insyaallah. Kemudian masuk kepada hadis, dalil dari hadis terkait bab kita ini. Dan ini ada panjang hadisnya. Saya baca hadis ini, nanti untuk penjelasan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang insyaallah karena panjang sekali. Namun kita coba baca sambil kita jelaskan beberapa faedah penting dari hadis ini. Qala al-mu'allif rahimahullah an Husain bin Abdurrahman, dari Husain bin Abdurrahman. Husain bin Abdurrahman ini nanti akan disebutkan biografinya di seorang tabi'in. Qala, dia mengatakan kuntu inda Sa'id bin Jubair. Aku pernah sedang berada di sisi Sa'id bin Jubair. Di sisi yakni di dekat, yakni bersama Sa'id bin Jubair maknanya. Aku pernah bersama Sa'id bin Jubair, itu terjemahannya. Sedang apa? Ngobrol, diskusi, berbicara gitu tentang ilmu ya. Ini kebiasaan para as-salaf kalau ngumpul berdiskusi tentang ilmu jemaah, bukan berdebat. Ini saling memberikan faedah, bukan debat, bukan. Saling memberikan faedah ilmu. Dan Sa'id bin Jubair ini adalah murid senior dari sahabat yang mulia Ibnu Abbas. Jadi Sa'id bin Jubair juga seorang tabi'in, bahkan termasuk kibar ulama tabi'in ya. Dan termasuk murid Ibnu Abbas. Maksud kibar yakni orang yang mendalam ilmunya karena belajar kepada ahli tafsir. Maka Sa'id bin Jubair termasuk ulama tafsir dari kalangan tabi'in karena belajarnya kepada Ibnu Abbas. Dan Ibnu Jubair itu adalah ulama yang disembelih matinya oleh siapa? Oleh penguasa yang zalim. Semoga Allah merahmati dia. Kita doakan, karena dia bahkan seorang muslim, bahkan hafal Quran dia ini, namun zalim, dia penguasa yang zalim. Semoga Allah memaafkan kedzalimannya. Ribuan ulama yang disembelih sama dia. Siapa? Yang terkenal Al-Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi rahimahullah ta'ala. Nah gitu. Jadi kita doakan, tidak melaknat tapi mendoakan. Subhanallah. Bukan memenjarakan ulama, menyembelih ulama dia. Dan bukan ulama sembarangan, bukan ulama kaleng-kaleng. Ini Sa'id bin Jubair ini, murid Ibnu Abbas, senior dalam tafsir, disembelih. Ya. Jadi fitnah zalim penguasa kepada ulama itu biasa jemaah. Maksud biasa itu jangan menjadi geger dunia sehingga menjadi timbul pertumpahan darah gara-gara membela satu ulama misalnya yang dipenjarakan. Itu kan terjadi. Kalau misalnya pengikut ulama tersebut pada demo, pada merusak, akhirnya kan timbul kerusakan demi menyelamatkan satu orang. Lah ini disembelih. Ya. Bukan menganggap remeh terhadap pemerintah yang memenjarakan ulama, tidak, ya. Tapi maksudnya para jamaah sekalian, fitnah-fitnah seperti itu sudah ada. Dan kita tinggal menyaksikan bagaimana peristiwa-peristiwa itu akan terulang. Ya. Jadi Sa'id bin Jubair termasuk di antara ulama yang disembelih oleh penguasa yang zalim saat itu.
Dan penguasa ini hafal Quran, 30 juz hafid Quran. Masya Allah. Ya, kan itu fitnah. Biasa terjadi. Bahkan antara sahabat perang. Betul tidak? Namun akidah mereka satu. Maka kita katakan ulama yang disembelih dengan penguasa yang menyembelih bisa sama-sama ahli sunnah. Bisa sama-sama ahli sunnah. Namun terjadi fitnah. Ya, demikian para jemaah. Maka saya sarankan kepada ikhwah tentang kasus sekarang ya, penembakan terhadap 6 anggota FFI, kita untuk tidak ikut berkomentar apapun, kita serahkan kepada yang berwajib urusan ini. Ya, siapapun yang bersalah semoga dihukum ya. Pokoknya yang jelas para jamaah, kita tidak juga berkomentar-komentar memojokkan salah satu pihak ya. Maka yang jelas semoga yang meninggal dari anggota FFI kita doakan semoga Allah merahmati mereka. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa mereka. Ya, kita doakan karena mereka wafat dan mereka saudara kita. Kita katakan kita memberikan loyalitas dia sebagai seorang muslim. Ya. Namun barangkali punya kesalahan-kesalahan dalam masalah manhaj mereka, maka di satu sisi kita juga memberikan barok kepada mereka. Namun bukan berarti kita mengatakan, mampus lu, memang cocok lu mati. Ini kata-kata yang tidak pantas dikatakan oleh seorang muslim, apalagi seorang ahli sunnah. Ya. Maka dan lebih baik di saat fitnah sekarang lebih baik antum diam. Yang sudah nulis-nulis membela salah satu pihak, coret, hapus, diam. Serahkan urusan kepada yang berwajib masalah ini. Baik ya. Kemudian faqala ayyukum. Faqala siapa yang berkata di sini? Jemaah. Sa'id bin Jubair. Antum ingat ya, di sini nih ada 4 orang nama loh yang antum harus ingat-ingat itu. Pertama Husain bin Abdurrahman. Lalu dia katanya ada dengan Sa'id bin Jubair ngobrol. Kata Sa'id bin Jubair tanya kepada Husain bin Abdurrahman. Jadi 2 nama sudah. Sa'id bin Jubair. Dan ingat ya kawan, antum harus tahu juga di sini siapa saja yang tabi'in, siapa saja yang sahabat nanti, ya. Taib, Sa'id bin Jubair, tabi'in, murid Ibnu Abbas. Faqala, tanya dia kepada Husain bin Abdurrahman, ayyukum ra'al kawkab alladhi inqaddal barihah? Ayyukum, siapa di antara kalian ra'a yang melihat al-kawkab, bintang, alladhi inqadda, yang jatuh, al-barihah, semalam? Siapa di antara kalian yang lihat bintang jatuh semalam? Faqultu, maka aku katakan, siapa yang ngomong? Husain bin Abdurrahman. Aku lihat ya. Summa qultu, perhatikan coba. Lalu aku katakan, kata Husain bin Abdurrahman, amma anni lam akun fi salatin. Adapun aku saat itu aku melihat bintang jatuh itu, aku tidak dalam keadaan sedang salat malam atau tahajud, tidak. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan tawaduknya para as-salaf dahulu. Jangan sampai orang nyangka dia bangun lihat bintang jatuh di malam itu dalam keadaan sedang apa? Tahajud. Enggak. Kalau kita enggak, justru kalau kita sebaliknya, tidak berbuat tapi ngaku-ngaku berbuat ya kawan. Aduh semalam lemes, pakai semalam tahajud kah? Salah pokoknya aku lemes semalam. Padahal enggak tahajud, tapi ketika ngomong tahajud enggak ngomong enggak tahajud, enggak, supaya orang nyangka tahajud gitu jemaah. Subhanallah, kalau para salaf dulu ditepis dulu. Bahkan subhanallah, ada para salaf yang sedang baca Quran dan nangis, lalu datang temannya, datang saudaranya, dia tanya, kenapa kau nangis? Inilah ada flu atau selesma. Padahal dia nangis karena sebab khusyuknya membaca Al-Quran. Enggak ngomong, aku baca Quran khusyuk banget lagi, sangat sedih sekali ini ayat, memang menggetarkan hati ini ayat, sampai aku nangis loh. Enggak, para salaf ngomongnya selesma atau sedang flu atau sedang pilek, padahal nangis karena membaca ayat Al-Quran. Ditutupnya para jemaah. Sama halnya Husain bin Abdurrahman ini. Aku bukan sedang sholat, walakinni ludhigtu, akan tetapi aku ludhigtu, disengat, digigit. Jadi ludhig itu yani ladhigha itu digigit oleh binatang-binatang yang dikenal menggigit, seperti ular atau kalajengking dan yang semisal. Ya, tapi tidak boleh digunakan ladhigha ini untuk ayam. Ludhig itu aku digigit ayam, itu tidak cocok karena ladhigha itu dikhususkan untuk apa ya kawan? Hewan-hewan yang
apa yang menggigit begitu ya kawan, seperti menggigit, mematuk gitu. Tapi ayam kan mematuk juga ya. Yes, pokoknya di sini tidak disebutkan apa nama hewannya, berarti bisa jadi apa, ular, bisa jadi apa lagi, kalau jengking dan yang semisal. Qala, lalu kata siapa yang qala di sini? Sa'id bin Jubair, betul. Fama sona'ta, lalu apa yang kamu lakukan ketika kamu digigit itu? Qultu, aku katakan, siapa? Husain bin Abdurrahman, irtaqaitu. Perhatikan, irtaqaitu. Aku minta diruqyah. Di sini permasalahannya yang akan dibahas dalam hadis ini. Minta diruqyah. Qala, kata Sa'id bin Jubair, fama hamalaka ala dhalik. Apa yang membawamu untuk melakukan? Yani apa dalilmu? Hamalak itu apa yang membawamu? Yani apa dasarmu? Di sini menunjukkan para salaf selalu bertanya tentang dalil dalam melakukan suatu amalan. Apa dasarmu? Apa dalilmu kalau kamu digigit minta diruqyah? Disengat kala minta diruqyah. Qultu, aku katakan, hadithun. Jawabannya juga para salaf selalu dengan dalil. Hadithun, sebuah hadis. Hadatsanahu Sya'bi, sebuah hadis yang diceritakan kepadaku oleh Asy-Sya'bi. Berarti berapa nama sekarang? Tambah satu, Asy-Sya'bi. Ya. Sebuah hadis yang disampaikan, diceritakan kepadaku oleh Asy-Sya'bi. Asy-Sya'bi juga tabi'in. Berarti tabi'in berapa orang di sini? 3 orang tabi'in. Asy-Sya'bi namanya Amir bin Syarhil Al-Hamdani. Nanti akan kita baca biografinya pertemuan yang akan datang insyaallah. Taib. Asy-Sya'bi qala, kata Sa'id bin Jubair, wa ma haddatsakum, apa yang Asy-Sya'bi ceritakan kepada kalian? Qultu, kata Imran bin Husain, aku katakan, hadatsana an Buraidah bin Al-Husayb. Kata Sya'bi, telah menceritakan kepadaku dari Buraidah bin Al-Husayb. Berapa orang sekarang? Buraidah bin Al-Husayb. Ya, Buraidah ini seorang sahabat. Dan nanti Ibnu Abbas. Berarti sahabatnya 2 orang, tabi'innya 5 orang. Ya. Berarti tabi'innya berapa? 3 orang. Taib. Berarti 5 orang yang diceritakan dalam hadis ini. Buraidah bin Al-Husayb, anahu qala, bahwasanya dia berkata. Perhatikan jemaah, yang berkata di sini siapa? Buraidah bin Al-Husayb. Ini bukan sabda Nabi ini. Tapi Buraidah bin Al-Husayb seorang sahabat yang berkata. Ini disebut hadis mauquf namanya. Jadi, tapi disebut juga hadis, namun ini bukan sabda Rasul, tapi perkataan Buraidah bin Al-Husayb. Anhu qala, bahwasanya dia berkata, la ruqyata illa min ainin aw hummatin. Tidak ada ruqyah kecuali, seolah-olah tidak boleh meruqyah kecuali, atau tidak ada ruqyah kecuali dari sebab penyakit ain atau karena sebab hummah. Ya, hummah ini bisa dibaca hummah tanpa tasydid, ya, hummah. Dan ini yang rojih, yang kuat, tanpa tasydid, ya, yang artinya sengatan binatang berbisa. Adapun yang pakai tasydid, humma itu artinya penyakit panas, demam panas. Kalau ini pakai tasydid tidak hummatin. Nah, apa maksud dari hadis ini jemaah? Walaupun ini hadis mauquf, maksudnya bukan tidak boleh meruqyah kecuali dari 2 penyakit ini, bukan. Maksudnya la ruqyata asfa. Maksudnya tidak ada ruqyah yang paling manjur. Tidak ada ruqyah yang paling manjur kecuali meruqyah karena sebab ain dan karena sebab disengat kala. Bukan berarti selain 2 penyakit ini tidak boleh. Ain. Ya, jadi jemaah sekalian, ain itu subhanallah, kalau ada anak misalnya nangis-nangis terus ya, karena sebab ternyata dipuji-puji orang, habis ya anak ini karena sebab ainnya manusia yang memuji-muji tanpa menyebut nama Allah, maka anak itu menjadi terkena penyakit gangguan ain, seperti kena gangguan setan, seperti kesurupan atau misalnya nangis-nangis terus. Maka ternyata yang sangat ampuh sekali adalah dengan cara diruqyah langsung, diruqyah anak tersebut.
Atau kalau bisa dengan cara diambilkan air itu yang bekas dikobok atau bekas cuci muka atau bekas mencuci tangan kaki atau bekas mandinya atau boleh bekas pakaiannya, sarungnya, pakaian dalamnya, si bekas air ini langsung disiramkan kepada anak tadi dari arah belakang atau yang kena penyakit ain tersebut. Kalau ini diketahui orang yang berbuat ainnya. Kalau tidak, cukup diruqyah saja. Nah, subhanallah ya. Jadi itu cara pengobatan ain jemaah. Yang lebih mantap kalau kita tahu orang berbuat ain. Ini orang tadi muji-muji, namun gak menyebut nama Masya Allah, gak mendoakan keberkahan, maka akan menyebabkan penyakit mudarat, kemudaratan kepada orang yang terkena ain tadi. Bisa jadi mati loh jemaah. Bisa jadi meninggal dunia, bisa jadi ketabrak mobil karena sebab ain. Bisa jadi orang jatuh dari jurang, jatuh ke lubang sumur, atau bisa jadi terpleset mati geger otak gara-gara ain. Gara-gara ain. Makanya kata Nabi SAW, aksar man yamutu min ummati sababuhal ain. Kebanyakan umatku mati, meninggal dunia sebabnya karena ain. Maka hati-hati kita, karena ain bisa jadi tidak sengaja. Ingat kalau kita memuji sesuatu atau kita kagum kepada sesuatu, kita ucapkan Masya Allah, Allahumma barik. Teman kita sukses, katakan Masya Allah, Allahumma barik. Teman kita lancar usahanya, katakan Masya Allah, Allahumma barik. Demikian. Jangan, wah hebat kamu, wah kamu memang, apa kok kamu kok sukses ngono, padahal awak mek ngono tok lho, kok sukses ngono apa? Nah ini hasad ini. Ucapkan Masya Allah, Allahumma barik. Duhur aja jam berapa? Duhur? Hah? 11.08 ya. Tapi kita berhenti di 11 ya insyaallah. Enggak apa ya? Kita lanjutkan sedikit. Taib, mana tadi? Kullu haditsun al-sya'bi wa mahal la ruqyah. Taib la ruqyata, apa maksud tidak ada ruqyah? Yani tidak ada ruqyah yang paling ampuh maksudnya. Dan ini bukan hadis, bukan sabda Nabi, tapi ini perkataan sahabat Buraidah bin Al-Husayb. Taib. Berarti sudah berdalil nih. Siapa? Husain bin Abdurrahman sudah berdalil dan benar penempatan dalil karena memang di sini ada dasarnya, ya, ada dasarnya. Dan inilah seharusnya sebagai penuntut ilmu selalu mengembalikan suatu kepada dasar, kepada asal itu kepada dalil. Jangan kita melakukan sesuatu yang kita tidak tahu apa ada dalilnya atau tidak. Gak boleh. Hukum asalnya terlarang para jamaah, ibadah dilakukan sehingga ada dasarnya. Sehingga tahu ada dasarnya, ada dalilnya. Taib. Qala, siapa yang qala? Abdullah bin Sa'id bin, siapa yang berkata ini? Qala. Makanya dalam bahasa Arab, mau kolanya Allah, mau kolanya Nabi, kolanya manusia, sama saja. Baliknya kemanapun sama saja. Bingung kita akhirnya. Qala ini yang qala siapa di sini? Sa'id bin Jubair. Kan tadi dia yang tanya dalil, dia tanya lagi sekarang. Qala qad ahsana man intaha ila ma sami'a. Ya. Sa'id bin Jubair di sini memuji, namun jemaah nantinya akan menjatuhkan. Yani diangkat dulu nih, dipuji dulu nih Husain bin Abdurrahman oleh Sa'id bin Jubair, tapi nanti akan dibanting nanti. Lihat nanti bantingannya nanti. Dipuji dulu, qad ahsana man intaha ila ma sami'a. Sungguh bagus orang yang mengembalikan sesuatu kepada apa yang dia dengar, yakni dalil. Sungguh bagus kamu sudah berdalil, telah mengembalikan kepada sesuatu yang dia dengar. Sungguh bagus. Walakin, nah maka kita pun kalau kita ingin menyalahkan jemaah, ingin menjatuhkan seseorang, jangan langsung puji dulu supaya dia senang. Misalnya contoh ikhwan, Syekh Abdul Razak ya. Syekh Abdul Razak ini beliau punya pengalaman. Di sebelah beliau di Masjidil Haram ada orang yang sedang sholat bersama beliau, orang Arab juga. Ketika imam bangkit dari sujud, ya mau tahiyat akhir, ini orang ini lama sujud karena mungkin doa yang afdal kan dalam sholatnya, dalam sujud. Tapi dia salahnya ketika menjadi seorang makmum, sehingga dia lama sujud, ya, dan itu sujud terakhir kan ya, apalagi keyakinan sujud terakhir lama, sampai dia imam sudah mau hampir salam itu dia baru bangkit.
Selesai salat Syekh menegurnya, namun Syekhnya Masya Allah. Syekh menegur, akhil karim, kata Syekh, Masya Allah, kamu tadi berdoa semoga Allah menerima doa-doamu, semoga Allah mengijabah doa-doamu tadi saat kamu sujud. Nah, ini pujian dulu jemaah, doa dulu gitu kan. Padahal sebelumnya itu ketika saya ditanya, akhi, antum tadi sujud ya lama. Dia pertamanya agak mau apa gitu ya, agak gini, dianggap dikatakan sujud lama. Dia awalnya agak mau seolah-olah mau berontak gitu. Tapi ketika saya mendoakan seperti tadi, semoga Allah menerima doa-doamu, mengijabah doa-doamu, baru dia agak mulai lemah, mulai kayak siap menerima nasihat. Baru setelah itu kata Syekh, ingat ya akhi, katanya, mengikuti imam hukumnya wajib. Mengikuti imam hukumnya wajib. Ini jangan terlambat, mengikuti imam hukumnya wajib. Sementara doa itu hukumnya sunnah. Maka yang wajib harus didahulukan daripada yang sunnah. Jangan sampai mengamalkan sunnah namun yang wajib sehingga keteteran. Maka sebaiknya kalau doa sholat sendiri mungkin baik, silakan lama. Tapi kalau mengikuti imam jangan terlambat mengikuti imam. Akhirnya orang itu senang dia, jazakallahu khair misalnya. Maka kita pun demikian. Jadi jangan langsung ya akhi ente ini syirik, sebenarnya syirik besar. Langsung ente ini bid'ahnya munkarah misalnya, jangan, sampaikan dulu, doakan dulu. Demikian ya. Sama di sini, dipuji dulu ya Sa'id bin Husain bin Abdurrahman oleh Sa'id bin Jubair. Namun walakin, akan tetapi, kata Sa'id bin Jubair. Ya. Hadatsana Ibnu Abbas, telah menceritakan kepadaku Ibnu Abbas, gurunya sendiri, radhiyallahu anhuma ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nah, perhatikan jemaah, Sa'id bin Jubair ini tidak menyalahkan Husain bin Abdurrahman dalam berdalil, namun dalil yang dibawakan Husain bin Abdurrahman itu dalil yang lemah. Dalil yang lemah pertama, dia perkataan siapa? Perkataan siapa? Sahabat. Sementara dalil yang akan dibawakan oleh Sa'id bin Jubair perkataan Nabi, lebih tinggi derajatnya. Yang kedua, dalam hadis itu disebutkan, ya, dalam hadis itu disebutkan, yakni tidak ada ruqyah kecuali dari ain dan yang semisal. Sementara dalam hadis ini akan disebutkan tentang tidak bolehnya meminta ruqyah. Yani dalil yang dibawakan oleh Husain bin Abdurrahman seolah tidak nyambung. Di dalil ini kan tidak mengatakan minta diruqyah, ya, betul tidak? Sementara dia minta diruqyah. Dalam hadis yang dibawakan oleh Husain bin Abdurrahman, yakni dari sahabat Buraidah bin Husayb, tidak mengatakan boleh minta diruqyah, tapi hanya sekedar mengatakan ruqyah yang paling ampuh adalah ain atau dari hummah. Maka di sini Sa'id bin Jubair ingin menjelaskan yang lebih kuat dalam masalah ini, minta diruqyah itu tidak baik. Nah, disebutkanlah hadis ini. Nah, demikian berjemaah. Jadi kalau kita ingin menyampaikan hujah, ingin membantah, menasihati, maka puji dulu atau senangkan dulu, baru kemudian sampaikan supaya hati mereka atau hati dia menerima. Lalu apa kata Nabi? Perhatikan, uridat, ditampakkanlah alayya kepadaku al-umamu, umat-umat sebelum Nabi. Fara'aitu, maka aku melihat an-nabiyya, ada seorang nabi, wa ma'ahu, bersamanya pengikutnya ar-rahtu. Ar-rahtu itu golongan, ar-rahtu itu berjamaah maksudnya sekelompok manusia yang bilangannya dari 3 sampai 9, itu ar-rahtu. Ar-rahtu apa? Sekelompok manusia yang bilangannya berapa? Dari 3 sampai 9, itu rahat. Wa nabiyya, dan aku juga melihat nabi, wa ma'ahu, dan bersamanya ini pengikutnya ar-rajulu, satu orang saja, wa rajulani, dan 2 orang. Ini sebagai hiburan jemaah. Jangankan kita ya, para nabi saja dulu ada yang dakwah pengikutnya hanya beberapa orang, ada yang cuma 1 orang, ada yang cuma 2 orang, bahkan wan nabiyya, dan aku melihat nabi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaysa ma'ahu ahad, yang tidak ada bersamanya seorang pun pengikut. Allah. Jadi dakwah itu bukan masalah berapa pengikut jemaah,
Dakwah bukan masalah berapa followernya. Karena tak lihat kalau TikTokan itu followernya sampai jutaan loh. Padahal TikTokan. Tapi dakwah ngaji tauhid ini coba lihat follower ana. Dari dulu nggak nama-nama segitu aja. Ya. Para masyayikh bahasan kitab-kitab, masya Allah, followernya dikit saja. Penontonnya yang like juga berapa orang? 2-3 orang. Tapi TikTokan, dangdutan, macam-macam, masya Allah. Ya, apalagi kuliner itu loh, yang makan-makan itu, TikToknya banyak sekali. Ini menunjukkan bahwa al-kasrah banyaknya itu bukan tolak ukur para jamaah. Taib. Idrufi'id tiba-tiba Rufi'ali diangkat untukku, yang ditampakkan kepadaku sawadun azim, golongan manusia yang sangat banyak, azim yani banyak, agung ini maksudnya banyak. Fadhanantu anahum ummati, maka aku kira mereka itu adalah umatku. Ternyata bukan jemaah. Ditampakkan kepada Nabi umat yang banyak sekali, azim, sawadun azim. Faqila li, ternyata dikatakan kepadaku, siapa yang mengatakan? Baik. Kisah ini Nabi sebutkan, aku melihat ya, ada 2 kemungkinan jemaah. Pertama dalam mimpi beliau, yang kedua ketika beliau Mi'raj. Ya. Jadi Nabi menceritakan ini bisa jadi ketika beliau Isra Mi'raj atau ketika beliau dalam mimpinya ditampakkan maksudnya. Terlepas dari kedua kemungkinan ini maka tidak penting bagi kita, yang penting Nabi Muhammad ditampakkan ini. Dan dikatakan berarti malaikat yang mengatakannya. Hada Musa wa qaumuh. Yang banyak ini bukan umatmu, tapi ini adalah Musa dan kaumnya. Berarti umat Nabi Musa banyak apa sedikit? Banyak, sangat banyak. Namun kalah dengan umat Nabi Muhammad. Masih kalah. Coba lihat setelahnya. Fanadartu faida sawadun azim, lalu aku pun melihat lagi yang lain, ternyata ada lagi sawadun azim. Jumlah manusia yang juga banyak. Faqilali, dikatakan kepadaku, hadhihi ummatuk. Ini baru umatmu Muhammad. Taib. Jadi umat Musa, umat Muhammad itu sama-sama banyak, namun mana yang paling banyak? Umat Nabi Muhammad. Makanya jemaah, Nabi yang paling banyak pahala Nabi Muhammad. Karena apa? Karena umatnya paling banyak. Setiap umat Nabi Muhammad beribadah, maka pahalanya otomatis langsung tertransferkan kepada Nabi. Karena yang mendakwahkan, mengajarkan Islam kepada kita Nabi Muhammad SAW. Maka tidak perlu untuk kita kirim ila hadil Mustafa al-Fatihah. Kita baca Fatihah itu langsung transfernya langsung kepada pahala Rasulullah SAW. Ya. Baik. Wa ma'ahum, perhatikan, bersama mereka, yakni di tengah-tengah umat Muhammad, sab'una alfan, ada 70.000 yadkhuluna al-jannah bighairi hisabin wal adab, yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Berapa? 70.000. Sahabat itu ketika haji wada kumpul di padang Arafah 124 lebih totalnya. Sahabat loh. Ini berapa katanya masuk surga tanpa hisab tanpa adab? 70.000. Belum tabi'in ya kawan. Belum tabi'in. Nah, terus kira-kira ini kansnya kita ini berapa persen ini masuk sini nih? Sahabatnya 124.000 lebih. Ya. Baik, jangan khawatir ya kawan. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, kata Nabi, fastajadtu rabbi, aku minta tambahan kepada Rabbku. Yang masuk surga 70.000 itu tanpa hisab, tanpa adab, aku minta tambahan. Lihat bagaimana cintanya Nabi kepada umatnya. 4,9 apa itu? Triliun apa miliar? Juta. Ya wes terserah, yang penting ada tambahan itulah ya. Nah, lumayan lah, alhamdulillah. Baik. Summa nahadha, perhatikan, ini kan Nabi cerita nih kepada para sahabat, ya. Nah, inilah cerita-cerita Nabi, masya Allah. Ini ilmu. Summa nahadha, lalu Nabi bangkit, yakni dari majlisnya, fadakhala manzilahu, masuk rumahnya. Ya, masuk rumah. Fakhadhan nas, lalu manusia ini para sahabat saling berbincang, khadha, saling berbincang, saling diskusi, saling bertanya, saling tanya-tanya. Fi ulaika, tentang mereka yang 70.000 itu sapa ya kok 70.000? Karena kita aja sudah banyak begini. Siapa mereka ini? Faqala ba'duhum, nah ini sebagian para sahabat menerka-nerka, fala'alahum, bisa jadi mereka alladzina
orang-orang yang sahibu Rasulullah SAW. Oh, mungkin mereka yang menemani Rasul, wes. Pokoknya sahabat tok, salin sahabat nggak bisa. Mungkin itu. Ini hanya nerka-nerka. Lalu waqala ba'duhum, sebagian mereka mengatakan fala'allahum, mungkin bisa jadi, la'allahum itu bisa jadi alladzina wulidu fil Islam, mungkin hanya orang-orang yang lahir di dalam Islam. Kalau kita kan lahir di zaman jahiliyah. Di zaman jahiliyah kan, Umar zaman jahiliyah semua lahirnya. Mungkin yang hanya lahir dalam Islam saja mungkin. Baik. Falam yusyriku billahi syai'a, yani mereka kalau lahir dalam Islam berarti belum pernah syirik sama sekali. Kalau kita kan pernah nyembah berhala. Bahkan Umar suka ketawa kalau dia pernah nyembah roti, yang roti itu kalau lapar langsung dimakannya jemaah. Kita pernah itu, mungkin ini yang tidak pernah sama sekali. Wa dzakaru asya, dan mungkin mereka menyebut yang lain, sesuatu yang lain. Sudah, nggak ada kesepakatan, nggak tahu. Nabi belum. Ini juga boleh, kawan, metode menyampaikan ilmu seperti ini agar orang penasaran, boleh. Makanya ana tadi tak cerna wes. Nabi yang keempat dari kalangan Arab, antum penasaran, jangan kasih semua di sini. Nabi pun gitu, dibiarkan para sahabat penasaran, sopo. Nah, Nabi keluar lagi jemaah. Nabi fakharaja Rasulullah SAW fakhbaruhu. Nabi keluar dari rumahnya dan menyampaikan. Kapan? Walau alam di sini, entah itu waktu itu juga atau mungkin besoknya atau beberapa waktu lagi. Yang jelas Nabi keluar dari rumahnya lalu mengkabarkan. Siapa mereka? Faqal, maka Nabi mengatakan humul ladzina. Perhatikan ini 4 sifat di sini. Humul ladzina la yastarqun. Perhatikan. Mereka yang pertama, yang 70.000 tadi adalah yang pertama, mereka orang-orang yang tidak minta diruqyah. Jadi al-istirqa. Ya. Dalam lafaz Muslim ada lafaz yang sebenarnya salah. Di situ disebutkan layarkun, tidak meruqyah. Ini salah. Yang benar layastarkun, yang minta, tidak minta. Beda ya. Pokok ikhwan yang ada istirqa itu minta. Istikharah, istighfar, pokoknya istinya istif'al itu mananya apa? Tolab, minta. Isti'anah, istighosah, minta bantuan. Istikharah, minta pilihan. Istisqa, minta air atau minta hujan. Istisqa, tolabus suqya, ini juga tolabur ruqyah. Istirqa yakni tolabur ruqyah, tidak minta diruqyah. Lalu wala yaktawun, mereka tidak minta diobati dengan besi panas. Zaman di jahiliyah dahulu ada pengobatan dengan besi panas namanya kai. La yaktawun. Orang kalau sudah berobat kemana-mana tidak sembuh, biasanya orang Arab jahiliyah dahulu, ya, secara umum orang Arab, mereka akan membakar besi sampai panas lalu ditempelkan di jasad yang sakit, di tangan, di mana. Dan mereka merasa kalau sudah dengan kai pasti sembuh, sehingga tawakalnya demikian besar kepada kai. Maka meminta untuk dikai berarti nanti seolah akan bertawakal kepada yang mengkai. Sama halnya kalau minta diruqyah, seolah nanti orang ini akan bergantung kepada orang yang meruqyah. Coba antum saja kawan, antum saja. Kalau yang meruqyah itu seorang syekh ulama besar meruqyah antum, lalu ada lagi yang meruqyah ustadz kampung, kira-kira antum merasa sembuhan yang mana? Yang satu ustadz kampung saja, yang satu yang meruqyah ini orang Timur Tengah, ulama besar meruqyah. Kira-kira antum merasa PDN yang mana? Yang ulama besar lah. Ya. Demikian orang yang minta ruqyah kan tergantung kepada ruqyah, maka dilarang. Lalu wala yatatayyarun, dan tidak bertatayyur, menganggap sial terhadap sesuatu yang dia lihat, dia dengar, menganggap sial nomor, menganggap sial hari tertentu. Taib wa ala rabbihim yatawakkalun. Yang keempat, bertawakal hanya kepada Rabb mereka. Bertawakal. Kata para ulama, sebenarnya bertawakal yang keempat ini adalah merupakan bentuk tafsiran kepada orang yang tidak minta diruqyah, orang yang tidak minta dikai, orang yang tidak bertatayur. Itulah hakikat orang yang bertawakal kepada Allah. Namun sebagian ulama mengatakan ini memang 4 sifat ini. Yang tidak minta diruqyah, tidak minta dikai, tidak bertatayur, dan yang bertawakal hanya kepada Allah. Sudah ya? Baik. Faqama, sedikit lagi. Faqama Uqasyah bin Mihsan. Berarti disebut lagi di sini ada orang berapa?
Hah? Keenam. Berarti sahabat 3, tabi'in 3. Sama Uqasyah disebut. Lalu bangkitlah Uqasyah bin Mihsan. Faqala, dia bertanya atau dia berkata kepada Rasulullah, Ud'ullaha, berdoalah engkau wahai Rasul kepada Allah, an yaj'alani minhum, agar Allah jadikan aku dari golongan 70.000. Ini yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Faqala, apa kata Nabi? Anta minhum, kamu termasuk. Perhatikan jemaah, lafaz anta minhum ini bukan sembarangan, bukan hanya basa-basi. Ini berdasarkan apa? Wahyu. Bukan basa-basi saja. Ya, anta minhum. Lalu mendengar Nabi mengatakan kepada Uqasyah bin Mihsan, anta minhum, yang lain apa? Kepengen juga. Summa qama rajulun akhar, lalu bangkit pula laki-laki yang lain atau orang yang lain. Faqala, sama minta kepada Nabi dan mengatakan, Wa'udullaha an yaj'alani minhum, wahai Rasul, doakan aku kepada Allah agar aku dijadikan dari golongan mereka. Faqala, perhatikan jemaah, faqala, Nabi mengatakan, lihat bagaimana diplomatis Nabi. Subhanallah ya. Demikian seorang dai harus bisa menjawab dengan memakai diplomatis. Kata Nabi, sabaqaka biha Uqasyah. Kata Nabi, sabaqaka biha Uqasyah. Kamu telah terdahului oleh Uqasyah. Di sini Nabi mengatakan bahasa ini cuma tidak mengatakan oh kamu tidak layak, kamu tidak level, kamu tidak kayak Uqasyah, kamu tidak level, atau misalnya oh nggak bisa, enggak. Tapi Nabi mengatakan Uqasyah telah mendahulimu. Apa hikmahnya jemaah? Hikmahnya yang pertama, menjaga perasaan orang ini sehingga lebih didahului, atau engkau telah didahului oleh Uqasyah. Jadi artinya kamu bisa saja namun sudah terdahului, gitu. Jatahnya sudah habis. Jadi tidak seolah menyinggung. Terus yang kedua jemaah, menutup pintu. Perhatikan ini yang paling penting lagi. Menutup pintu sahabat-sahabat yang lain untuk apa? Untuk apa? Ditutup pintu ini oleh Nabi untuk apa? Untuk pada minta nanti akan bangkit yang lain-lain. Misalnya, oh ya kamu masuk, oh ya Rasul, aku ya Rasulullah, loh ini aku ya Rasul, aku ya Rasul. Terus akhirnya nggak tentelan. Maka cukup ditutup ini sehingga nggak ada yang bangkit untuk minta kepada Nabi SAW. Sebagian ulama mengatakan yang tidak dapat ini, ya disebut dia orang munafik. Ya, disebut orang munafik sehingga engkau telah terdahului oleh Uqasyah. Namun Allah Ta'ala alam, nanti akan kita jelaskan ya penjelasannya dalam syarah insyaallah. Baik, selesai sudah insyaallah bab ini. Namun kita perlu membaca syarahnya. Oh, ternyata panjang juga. Ya wis lah, lumayan, insyaallah kita lanjutkan. Hada wallahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lambat Adi? Lambat Hah? Sudah masuk ke sini juga ya,